Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian di pelajaran fisika. Kali ini masuk ke pertemuan keempat ya. Ini bahasanya hampir sama ya, masih besaran dan satuan, tapi ini lebih spesifik lagi. Kalau yang pertemuan ketiga sebelumnya membahas tentang pengukuran mekanik ya. Yang di pertemuan 4 ini pengukuran untuk besaran listrik. Ya, ini penting sekali untuk kalian yang terutama di jurusan teknik listrik dan teknik elektronika. Di teknik mesin juga ada nanti pelajaran sistem kelistrikan mesin industri ya, SKMI di kelas 11 dan kelas 12. Baik, sebelumnya kita awali pertemuan 4 ini dengan sama-sama berdoa ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke modul ya, seperti biasa modul yang sudah saya sediakan juga di e-learningnya. Lalu kalian bisa download, nanti kita pelajari. Kita akan bahas sedikit di video kali ini. Kita langsung saja ke modul ya, sebagai berikut. Pertemuan 4, mengukur besaran listrik. Ya, tujuan pembelajaran untuk pertemuan 4 kali ini ada 3. Setelah mempelajari modul ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, mengenal besaran-besaran listrik dan satuannya. Yang kedua, mengenal karakteristik alat ukur listrik. Dan yang ketiga, menentukan hasil pengukuran. Tentunya hasil pengukuran dari besaran-besaran listrik. Ya. Ya, oke. Ini sama ya, materi seperti pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, bahasanya masih sama ya. Besaran adalah keadaan dan sifat-sifat benda yang dapat diukur dan seterusnya. Ini kalian baca saja ya. Ada 7 besaran pokok: panjang masa waktu, suhu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini sama materinya. Kita langsung fokus saja masuk ke besaran listrik ya. Nah, ini tabel besaran pokok dalam sistem internasional ini juga sudah ada di materi sebelumnya, pertemuan 1 dan 2 dan 3 bahkan sudah ada ya. Kita langsung ke di sini. Ya, dari ketujuh satuan dasar di atas ya, diturunkan satuan-satuan baru yang disebut satuan turunan atau satuan jabaran. Ya, satuan-satuan ini juga dimuat dalam sistem SI. Contohnya satuan kecepatan meter per detik, satuan tegangan listrik volt, satuan hambatan ohm, dan satuan muatan coulomb ya. Pada tabel 1 di atas ternyata hanya satu besaran listrik saja yang didefinisikan, yaitu kuat arus atau ampere gitu ya, dari 7 besaran pokok yang tadi. Nah, satuan-satuan listrik yang lain ya seperti volt, ohm, kemudian ada farad, nanti ada coulomb dan lain-lain, dijabarkan dari satuan ampere tersebut. Jadi turunan dari satuan kuat arus ini ya. Nah, dalam pemakaian pengukuran besaran listrik diukur dalam satuan praktis dan harga efektif ya. Untuk memudahkan dalam memahaminya, dibuat ringkasan seperti pada daftar tabel di bawah, tabel 2. Nah, ini. Kuat arus simbolnya I ya. Satuannya ampere, singkatannya A. Tegangan simbolnya E. Satuannya volt, singkatannya V besar. Tahanan atau hambatan simbolnya R. Satuannya ohm. Ini singkatannya ini nih, omega nih, ohm ya. Kemudian daya listrik simbolnya W. Satuannya watt, singkatannya W besar. Usaha atau energi listrik ya, atau kerja simbolnya A. Satuannya watt jam, singkatannya WH atau watt hours ya. Nah, ini untuk yang besaran listrik untuk arus searah atau DC. Nah, untuk arus bolak-balik ya, rumus-rumus di atas dapat dipakai apabila arus dan tegangannya selaras atau cos theta-nya sama dengan 1 ya nilainya. Besaran-besaran untuk arus bolak-balik sebagai berikut. Nah, ini ada besaran
frekuensi simbolnya F, satuannya Hertz, singkatannya Hz, ada daya nyata, W, watt. Ini watt sama nih, daya nyata, daya buta, daya semua sama seperti yang atas, daya listrik juga. Satunya sama watt. Sama seperti yang DC juga sama watt ya. Singkatnya W. Yang beda hanya ini ada frekuensi, kemudian ada faktor kerja cos theta, tidak ada satuan dan tidak ada singkatannya ya. Ada kapasitas atau kapasitor nih ya. Simbolnya C besar, satuannya farad, singkatannya F. Ada induktor atau induktansi, simbolnya L besar, satuannya Henry, kemudian singkatannya H ya. Oke, alat ukur listrik adalah alat untuk mengukur besar-besar listrik seperti muatan, arus, tegangan, dan lain-lain ya. Alat ukur listrik ini sangat diperlukan dalam percobaan yang dilakukan di laboratorium. Oke. Nah, pada perkembangan terakhir banyak upaya yang dilakukan untuk mengkonversikan besaran-besaran fisis ke dalam besaran listrik ya, karena dengan besaran listrik tersebut memudahkan pengolahan data yang diperoleh sehingga hasil pengukuran dan pengolahan datanya dapat langsung disajikan dalam bentuk digital dan bahkan dalam layar komputer. Oke, ya, ini ada mekanisme kerja alat ukur listrik ya. Berdasarkan mekanisme kerjanya alat ukur listrik dapat dibedakan berdasarkan efek-efek sebagai berikut nih. Ada 6 nanti ya. Ada yang pertama ada efek magnetis ya, bekerja atas dasar adanya gaya getaran antara magnet tetap dan arus yang mengalir ya. Kemudian ada elektrodinamis, kemudian ada elektromagnetis, ada thermal ya, berdasarkan dengan thermal atau panas ya. Kemudian ada kimia, dan terakhir ada elektrostatis atau gaya Coulomb ya. Berikutnya beberapa alat ukur listrik dan klasifikasinya. Yang pertama ada galvanometer ya. Adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik. Jadi hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik. Dia tidak ada penunjukan skala angkanya ya. Hanya ada berupa jarum. Kalau dia bergerak berarti di situ ada mengindikasikan bahwa di situ ada arus listrik. Ini gambaran sederhananya. Nah, ini prinsip kerja galvanometer ada sebagai berikut ya. Arus listrik yang mengalir pada kumparan C akan menimbulkan momen couple, tidak menyebabkan plat tipis berputar. Jadi ada gerakan. Ini gambar galvanometer. Kalau misalnya ada arus listrik, dia akan bergerak entah ke kiri atau ke kanan. Gitu. Ya. Ini simbol dari galvanometer. Galvanometer terdiri dari beberapa komponen listrik yang ketika dipakai ikut mempengaruhi besaran yang sedang diukurnya. Ya, seperti besaran tahanan dari kumparan yang merupakan tahanan dalam alat yang harus diperhatikan ketika sedang memakai alat tersebut. Oke. Kita lanjut selanjutnya. Ampermeter. Nah, ini. Untuk keperluan praktek dengan dasar yang sama dengan galvanometer, dibuat ampermeter, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dengan skala yang disebut dengan miliampermeter. Alat ukur ini seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nah, gambar ini. Ini ampermeter ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ampermeter adalah alat ukurnya dirangkai secara seri. Ya, ini secara seri dengan rangkaian yang akan kita ukur. Kemudian ada voltmeter. Nah, ini gambar seperti ini ya. Ini voltmeter, simbolnya V. Nah, terhubung secara paralel. Kalau tadi ampermeter secara seri, ini terhubung secara paralel untuk menghitungnya, untuk mengukurnya. Kemudian ada tahanan atau ohmmeter. Tahanan adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk menghambat atau menahan arus listrik, atau resistor ya biasa kalian sebut juga ya. Tahanan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi tahanan tetap, tahanan variabel, dan tahanan geser. Simbol dari masing-masing tahanan sebagai berikut. Ini tetap nih. Ini tahanan tetap. Ini tahanan variabel. Ini tahanan geser simbolnya. Ya, tapi tetap ada zigzag ini. Ini zigzag ini menandakan dia resistor atau tahanan. Ya. Dikasih panas seperti ini berarti tahanan variabel. Dikasih tanah siku berdiri bawah berarti tahanan geser. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke prinsip hukum Ohm ya.
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran tahanan dinamakan dengan ohmmeter. Penting ya. Prinsip kerja alat ini berdasarkan dengan hukum Ohm. Ya, ketika suatu ampermeter dihubungkan langsung dengan sumber tegangan, maka rangkaian peratannya seperti pada gambar seperti ini. Nanti khusus untuk hukum Ohm ada materi di pertemuan selanjutnya ya, bukan di pertemuan kali ini. Kita lewat saja untuk yang hukum Ohm-nya. Oke. Nah, kemudian ke multimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan, kuat arus dan tahanan. Alat ukur ini dilengkapi dengan suatu alat penyearah sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur pengukur tegangan arus bolak-balik juga. Oke, AC DC, jadi ada dua. Jadi bisa AC, bisa DC untuk yang multimeter ini. Ini gambaran sederhana seperti ini ya. Ini skalanya di A, kemudian koreksi titik 0 ya, di B pengatur jarumnya. Ini C, ada saklarnya ini. Di D ini. Kemudian kutub positif dan negatif. E, kontrol panel di sini, dan ada colokan di sini atau stekernya ya. Oke, kita langsung saja ini ke ini yang penting, bagian penting. Sekarang simak gambar alat ukur, cara membaca ampermeter dan alat ukur lainnya pada pembahasan di bawah ya. Ini gambar alat ukur listrik. Pada umumnya bentuk alat ukur listrik adalah sama ya, perbedaannya mungkin hanya terlihat pada skala, ukuran, dan bentuk atau warna ya. Biasanya bentuk dan skala ukur dari alat ukur listrik tergantung pada merek alat ukur tersebut ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini skala yang tunjuk, skala maksimal, ini batas ukurnya. Untuk mengetahui besarnya nilai ukurnya dapat diperoleh melalui persamaan di bawah. Cara membaca alat ukur ini, hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali dengan batas ukur. Ini rumusnya nih. Nanti kita lihat ke contoh soal. Ampermeter, ya ini contoh nih. Setelah mengetahui bentuk alat ukur, ya ini perhatikan gambar nih. Ini lihat di sini menunjukkan angka 60 ya. Kemudian yang di batas ukurnya 0 sama 200 ya. Dari pengukuran kuat arus listrik menggunakan ampermeter didapatkan skala seperti pada gambar. Hasil pengukuran tersebut berapa? Nah, ini gambar ini berapa nih? Ya, dengan rumus yang tadi kita gunakan rumus yang ini nih. Ya, skala yang tunjuk dibagi skala maksimal dikali dengan batas ukur. Oke, skala yang tunjuk bagi skala maksimal dikali dengan batas ukur gitu ya. Sehingga tunjuk 60, maksimalnya 100, batas ukurnya 200 mA ini. 200 mA. Kalau yang di sini 100 berarti 100 mA. Kalau di batas berarti 400 mA. Karena di sini 200 yang dipasang, jadi pasangnya 200. Jadi hasil ukurnya adalah skala tunjuk 60, maksimalnya 100, batas ukurnya 200. Sehingga 60 per 100 ke 200 sama dengan 120 mA atau 0,12 ampere. Begitu ya. Ya. Begitu juga dengan cara membaca voltmeter dengan cara yang sama ya. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Sama ya, kalau mungkin dengan rumus yang sama. Skala yang tunjuk, skala maksimal dibagi dengan batas ukur. Lihat di sini ya. Yang tunjuk berapa nih? Maksimalnya 50, yang ditunjuknya 15. Batas ukurnya 50, berarti 15 per 50 kali 50 sama dengan 15 volt. Oke. Ini ada contoh lagi dan pembahasan ini teori. Nanti kalian baca sendiri saja. Ya, sudah ada pembahasannya ya. Kita langsung saja ke yang nomor 9 ya. Nomor 9. Nah, ini yang alat ukur analog ya untuk mengukur voltmeter ya. Di sini terbaca apabila batas ukur voltmeter DC angka 50 ya, berapa volt tegangan yang terukur? Angka berapa nih? Di angka 4 ya. Maksimalnya 10. Ini angka 4, maksimalnya 10. Batas ukurnya 50. Sehingga rumusnya apa? Ya 4 per 10 kali 50 sama dengan 20 volt. Oke. Itu saja ya yang bisa kita bahas pada pertemuan 4 kali ini. Selanjutnya kalian baca-baca lagi. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di